Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Di sini saya Fajar Mula Sadra, kelompok 3 kelas perbankan syariah C semester 4, ingin memaparkan materi yang berjudul kondisi vintage hub saat ini di berbagai negara dan prospek di masa depan. Topik materi yang akan dibahas diantaranya ada yang pertama yaitu kondisi La Vintage Connection, yang kedua perjalanan menuju ekosistem vintage terpadu di Belanda, yang ketiga Luxembourg adalah masa depan vintage hub, dan yang terakhir yang keempat, apakah Vienna disebut sebagai vintage hub nomor 1 dalam pembayaran mobile. Baik, selanjutnya pembahasan yang pertama yaitu kondisi La Vintage Connection. Selama beberapa tahun terakhir, vintage telah mulai menarik perhatian media. Sebagian karena banyaknya dana baru yang dikumpulkan oleh beberapa perwakilannya yang terkemuka, baik melalui IPO ataupun melalui tahap akhir pendanaan. Vintage telah menjadi topik utama dalam agenda politik Prancis. Peluncuran vintage Prancis mendapat dukungan ganda dari Sekretariat Nasional Prancis untuk Ekonomi Digital dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Prancis. Prancis memiliki beberapa kekuatan untuk dibangun berkenaan dengan vintage, yaitu basis yang kuat dari keterampilan keuangan dan teknologi, infrastruktur pembiayaan yang layak dan berkembang pesat, serta insentif pajak negara Prancis yang patut dicatat. Baik, selanjutnya topik yang kedua yaitu perjalanan menuju ekosistem vintage terpadu di Belanda. Holland Vintage diluncurkan pada 2014 dengan tujuan membangun ekosistem vintage dengan basis di Amsterdam. Holland Vintage menyatukan pemain yang berbeda di ruang vintage Belanda, menghubungkan mereka dengan perkembangan global melalui buletin, penelitian, dan perjalanan internasional. Sebagai hub lokal mulai dari perusahaan rintisan, vintage hingga bank, dan dari investor hingga lembaga pemerintah, dalam memperluas jangkauan internasional banyak rintangan yang harus diatasi untuk vintage secara umum. Istilah vintage belum benar-benar digunakan sebelum tahun 2014. Sebagian besar perusahaan yang relevan menganggap diri mereka sebagai perusahaan IT. Seperti ribuan lainnya, banyak dari mereka yang tidak menyadari peluang yang ditawarkan oleh kebangkitan internasional vintage, atau mereka tidak tahu bagaimana dikaitkan dengannya. Dan venture kapitalis lokal juga tidak memanfaatkan peluang vintage, kecuali beberapa yang sudah aktif di London atau sekitarnya. Tapi ada satu area di mana Belanda sudah unggul dalam kompetensi vintage. Peluang Belanda dalam vintage yaitu mengingat potensi besar pembayaran inovatif dari Belanda dan kemampuan IT perusahaan yang kuat, infrastruktur, keamanan, ERP, dan perdagangan software. Potensi vintage Belanda cukup besar. Ini dikombinasikan dengan infrastruktur yang sangat baik, populasi yang berpendidikan, dan jaringan internasional yang hebat, menjadikan Belanda tempat yang bagus untuk berbisnis. Selanjutnya topik yang ketiga yaitu apakah Luxembourg adalah masa depan vintage hub. Luxembourg, negara yang digadang-gadang menjadi salah satu pusat utama dunia untuk vintage. Luxembourg berada di peringkat ke-9 di seluruh dunia dalam hal memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
juga dapat memanfaatkan salah satu taman pusat data paling modern di Eropa. Tantangan yang dihadapi Luxembourg. Jika Luxembourg ingin memenuhi aspirasinya menjadi hub vintage kelas dunia, upaya besar masih harus dilakukan untuk mengakses pendanaan. Tantangan besar lainnya bagi Luxembourg adalah mengadopsi undang-undang yang fleksibel untuk memungkinkan vintage berkembang biak dalam skala yang lebih besar, terutama dengan memfasilitasi kedatangan talenta seperti insinyur TI. Peluang Luxembourg. Perkembangan sektor vintage di Luxembourg seharusnya semakin berhasil karena meningkatnya minat dan dukungan yang diperoleh dari sektor para pemain industri keuangan yang lebih konservatif. Negara ini siap untuk dengan cepat menyesuaikan kerangka regulasi yang sangat menarik untuk revolusi baru, yang darinya seluruh perekonomian nasional dapat mendapatkan keuntungan. Luxembourg juga harus mempromosikan lingkungan yang ramah bisnis untuk menarik bakat baru dan menjadi pusat perekrutan spesialis TI dan keuangan profil tinggi. Terdapat banyak toko online yang sukses menggunakan vintage di Luxembourg, dan banyak pemain utama baik dari sektor swasta maupun publik membantu perusahaan vintage mencapai pertumbuhan global. Dan topik yang terakhir adalah Vienna sebagai vintage hub nomor 1 dalam pembayaran seluler. London memperoleh posisinya sebagai pusat vintage Eropa pertama kali. Selain ukuran industri perbankannya yang berkembang dengan baik, ini adalah salah satu alasan utama mengapa London saat ini tidak diragukan lagi adalah ibu kota teknologi Eropa. Sementara London mempertahankan posisinya yang dominan, beberapa pemerintah dan kota berinvestasi besar-besaran untuk membangun hotspot vintage mereka sendiri. Salah satu pemain up and coming ini adalah Vienna, ibu kota Austria. Opsi hub vintage Vienna berbeda dengan Berlin, Frankfurt, atau Zurich. Karena faktor sejarah yang berbeda, Vienna berpeluang menjadi hub vintage terkemuka di sektor vertikal, yaitu pembayaran dan tiket. Salah satu argumen paling signifikan untuk keunggulan kompetitif Vienna adalah lokasinya yang strategis, sejarah hubungan perbankan, dan faktor unik tertentu. Baik, sampai di sini presentasi yang saya paparkan tentang vintage hub saat ini berbagai negara dan prospek di masa depan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.